Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama yang paling pertama kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, itu nikmat Islam, nikmat ihsan dan nikmat iman kepada kita semua. Yang kedua, selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang menurut saya kisah ini sangat menarik untuk dibahas, yaitu kisah kaumnya Nabi Ilyas. Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus ke kaum Bani Israel yang terletak di kota Ba'labak, yang waktu itu kota itu adalah kota yang paling banyak menyembah berhala. Nabi Ilyas adalah keturunan keempat Nabi Harun. Beliau ketika masih kecil sudah ditunjukkan kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau mampu menghafal kitab Taurat. Dan di usia 35 tahun Nabi Ilyas diberikan wahyu pada Allah untuk mengajak kaum Bani Israel yang terletak di kota Ba'labak untuk kembali menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau diturunkan ke kota Ba'labak, beliau melihat waktu itu banyak sekali kaum Bani Israel yang menyembah berhala, dan yang paling terkenal adalah berhala yang bernama Ba'la. Berhala tersebut adalah berhala yang sangat didewakan oleh kaum Bani Israel yang terletak di kota Ba'labak pada zaman tersebut, karena patung tersebut dibuat dari emas dan patung tersebut sangat indah. Ketika itu Nabi Ilyas mengajak seluruh kaum Bani Israel agar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menolak. Mereka malah menghina Nabi Ilyas, malah mencaci Nabi Ilyas bahwa Nabi Ilyas itu orang yang nggak benar. Bahkan ada juga yang ngelemparin Nabi Ilyas itu pakai batu. Terus kata Nabi Ilyas, jika kalian tidak menyembah Allah, kalian akan kena azabnya oleh Allah. Tapi mereka tetap menolak, dan mereka malah menantang Allah untuk bertanding dengan Tuhannya. Akhirnya ketika itu terjadilah azab yang sangat mengerikan, yaitu azab. Jadi di kota Ba'labak itu seketika itu terjadi kekeringan. Akhirnya kaum Bani Israel satu persatu itu mulai meninggal, mulai mati satu persatu. Dan ketika itu bahkan waktu itu gara-gara satu roti itu bisa memicu perkelahian yang besar, karena terlalu banyak, masih terlalu kering tanah tersebut, tidak ada turunnya hujan, sehingga mereka pada mati kelaparan. Bahkan hewan ternak pun pada mati pada kekeringan karena kekurangannya makan. Akhirnya ketika itu mereka berpikir dan mereka menyalahkan bahwa ini gara-gara adanya Nabi Ilyas. Dan bahkan dikisahkan pada saat itu Raja Israel waktu itu kan, yang pemimpin di kota Ba'labak ini Raja Israel. Nah, Raja Israel itu nyuruh pendeta-pendeta atau pemuka-pemuka patung tersebut, penyihir-penyihir tersebut berdoa kepada Tuhannya tersebut, kepada berhala tersebut. Dia takut itu adalah kemarahan berhala tersebut karena adanya Nabi Ilyas. Akhirnya pada saat itu Nabi Ilyas diusir dari kota Ba'labak. Diusir, bahkan Nabi Ilyas itu dilemparin batu, pokoknya diusir, nggak boleh tuh Nabi Ilyas ada di kota Ba'labak tersebut. Sehingga Nabi Ilyas pun pergi dari kota tersebut. Dan ketika beliau pergi, beliau melihat ada rumah kecil, dan isi rumah itu ada ibu-ibu dan seorang anak yang sakit. Akhirnya Nabi Ilyas pun bertanya, kenapa anak ini sakit gitu.
saya tidak tahu kata si ibu tersebut. Ibu tersebut sudah mengobati anak itu tapi anak itu tak kunjung sembuh. Akhirnya Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas izin Allah anak tersebut langsung sembuh. Dan ketika anak tersebut adalah yang suatu saat akan menjadi Nabi Ilyas. Dan anak tersebut akhirnya diajarkan sama Nabi Ilyas itu ajaran-ajaran atau ilmu Nabi Ilyas itu diajarkan semua kepada anak tersebut. Dan pertama yang diajarkan Nabi Ilyas kepada anak tersebut adalah tauhid. Dan ketika sudah semua ilmu diajarkan, akhirnya Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa kembali ke kota tersebut. Akhirnya ketika dia kembali ke kota tersebut, ternyata orang-orang di kota Ba'labak tersebut tiba-tiba langsung kembali ke jalan Allah, dan mereka mencari-cari, ternyata mereka sedang mencari Nabi Ilyas, dan mereka menyatakan bahwa mereka ingin kembali ke jalan Allah karena dilanda kekeringan tersebut. Akhirnya ketika itu, dan ketika mereka sudah kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang Allah restui, akhirnya setelah itu turunlah hujan di kota tersebut. Dan ketika turun hujan kota tersebut, akhirnya semua tanaman akhirnya tumbuh, hewan ternak sama seperti semula. Akhirnya kota Ba'labak seperti dulu lagi, dan mereka tidak menyembah berhala lagi. Mungkin hikmah yang bisa kita ambil bahwa Allah lah Tuhan yang paling benar, karena semua itu ada kehendaknya di tangan Allah. Kita tidak boleh seperti kaum Ba'labak yang sampai menantang bahwa berhala adalah lebih benar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.